Dia nggak ngomong ini, ya Allah, aku kan sudah wirid dan kenapa masih diuji? Ya Allah, aku kan sudah bertarekat samaniyah, qadiriyah, khalwatiyah, suhrawardiyah, semuanya. Kenapa masih aku gagal bekerja? Oh, berarti dia salah paham itu. Bertarekat gak begitu, ya. Ya Allah, saya sudah zikir sholawat, kok masih jomblo? Cobaan ujian dalam pengertian tauhid awam itu menyeramkan. Tapi ujian menurut ahlullah itu adalah merasakan diri kita, semakin terasa diri, semakin terasa yang mengatur diri. Jadi Allah itu gak usah diteorikan di luar diri kita, cukup dirasakan dari dalam diri. Itu yang disebut man arafa nafsahu. Siapa yang merasakan dirinya, semakin dalam dia merasakan siapa dirinya, semakin dekat dia kepada Allah yang menciptakan dirinya. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengenai takdir, ya. Istilah takdir yang digantung, mu'allaq bahasa Arabnya. Jadi belum terjadi. Ada takdir yang mubram. Bapak itu sukunya apa, Pak? Sukunya apa? Betawi. Bisa protes nggak? Coba saya lahir jadi orang Arab, bisa nggak? Nah, itu namanya mubram. Ya, itu menurut ilmu akidah nih ya. Ini ada versi lainnya ntar. Karena kalau dalam kitab begitu aja, yang kitab ilmu akidah. Tapi dalam kitab ilmu ma'rifatullah itu lain lagi. Ya, ada yang lebih dalam dari itu. Kita ini ditakdirkan hidup di akhir zaman. Bisa nolak nggak? Bisa nolak? Udah terima aja. Itu namanya takdir mubram. Lahir pengennya kulit kayak orang Korea ya. Ya. Nggak enak juga kali. Tapi ternyata lahir kulit sawo, ya, sawo mateng apa telur mateng. Nggak jelas ya. Kita nggak bisa protes, udah begitu aja. Apapun yang dia mau, bagi saya, mohon maaf. Jadi itu versi ilmu akidah. Semua takdir itu mubram bagi saya. Suka-suka Allah lah. Takdir mu'allaq itu ternyata sebenarnya mubram juga. Kenapa? Dia masih digantung, tapi kan haknya Allah. Mungkinkah takdir digeser? Mungkin. Ini pada sisi Allah, semua takdir itu suka-suka dia, bukan suka-suka kita. Sepakat? Takdir itu terbitnya dari kudrat iradat Allah, maka mutlak milik dia, nggak usah atur-atur. Makanya di dalam hikam awal-awal, arih nafsaka minat tadbir, jangan kamu urus yang tidak perlu kamu urus. Ahli akidah mencoba menteorikan itu karena banyak orang protes. Ini takdir bisa dirubah nggak segala macam ya? Takdir itu bahasa Arab artinya ukuran yang Allah berikan untuk kita. Kita dikasih ukuran 10, tergantung kita ngambil berapa. Harusnya antum tuh suksesnya 10 kali lipat, cuma ngambilnya cuma 2. Salah siapa? Nggak akan keluar dari takdir. Ada kesalahpahaman memahami takdir. Takdir itu cuma 4. Apa aja? Waktu kita dalam janin, takdir cuma 4, Ustaz. Ya. Apa aja tuh? Apa? Ajal. Cepet amat ajal. Bikat birizkihi. Rizki dulu. Rizki itu jodoh 1. Jodoh itu rizki. Bikat birizkihi. Nggak ada di hadisnya wajodohihi. Nggak ada. Bikat birizkihi 1. Terus? Wa amalihi. Amal dulu. Ngapain kamu nanti? Itu amal bahasa Arabnya. Terus yang ketiga apa?
Wa ajalihi, baru ajal. Jangan langsung ajal, Pak. Cepet amat mau ajal aja ya. Baru yang keempat, syaqiyun au sa'id. Dia nanya ahli surga apa neraka. Gitu. Bahagia di surga atau sengsara di neraka. Itu maksudnya, bukan bahagia di dunia, bukan itu. Banyak yang salah terjemah itu. Syaqi, dia sengsara masuk neraka, atau sa'id, dia bahagia masuk surga. Tuh ini aja udah panjang aneh jelasin. Antum mau nambah lagi pertanyaan. Rezeki, saya mau tanya. Kalau kita waktu kecil dulu gak punya gaji, rezeki datang gak? Dianterin oleh mak kita, ya gak? Bener? Waktu sekolah dulu kita dibayarin orang tua kita. Rezeki diantar gak? Dianterin rezeki itu. Cuma karena setiap hari kita melihat orang berangkat kerja, pulang, berangkat, pulang, orang mengira rezeki dicari. Sejak kapan rezeki dicari? Allah tuh bagi-bagi doang, Pak. Kita nggak pernah nyari rezeki. Kita cuma nunggu dan ngambil. Ngambil. Nah, time nunggunya inilah skill. Skill yang punya orang bisnis, skill yang punya orang politisi, dia tahu cara ngambil-ngambilnya. Ya. Ini kan sudah ada yang mulai sayembara mau jadi calon presiden kan? Kita nggak tahu dia sesuai nggak langkahnya dengan sebenarnya calon harus begitu apa tidak. Kita nggak tahu. Seperti orang pebisnis, dia tahu kapan dia harus ngambil. Yang main saham, dia tahu kapan harus mau beli, mau jual. Itu skill. Nah, skill itu yang mahal, itu pemberian Allah dan dilatih. Kita rezeki, Allah kan bagi-bagi. Ya. Maka kalimatnya, perintahnya bukan cari rezeki. Ibtaghi fima atakallah darul akhirah. Yang kamu carilah akhirat. Nggak ada suruhan cari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa duniamu. Cuma begitu. Kalau kita balik. Dunia akhirat harus 50-50 bro. Ente ini udah gila belajar agama. Tapi dari dulu sampai sekarang hidupnya begitu-gitu aja. Katanya adil. Gak begitu cara memahami ayat-ayat Allah. Kita kerja, kalau ada akhirat di situ, mungkinkah orang-orang itu korupsi? Orang yang mengakhiratkan kerjanya, dia jujur kerjanya. Itu antum ibadah tuh. Orang yang niat ketika bekerja, dia ingin menafkahi keluarganya, ingin bantu orang sekitarnya. Maka orang itu dihitung ibadah. Itu yang disebut mencari akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi kita juga harus saving untuk diri sendiri dan keluarga. Itu maksudnya. Jangan dibalik. Carilah dunia. Jangan lupa akhirat. Nah, nggak tahu nih ayat baru ini. Saya boleh sebut tuh ayat-ayat setan. Itu ayat setan, Pak. Da'inya da'i setan itu. Nauzubillah min dzalik. Allah bilang cari akhirat, dia bilang cari dunia. Setan gak tuh? Mohon maaf nih. Kan da'i itu dua aja. Da'i ilallah sama da'i ila ghairillah. Da'i kepada Allah atau da'i kepada selain Allah. Dua aja da'i. Da'i artinya orang yang mengajak. Orang yang mengajak pulang kepada Allah, mengenal Allah, atau orang yang mengajak kejar selain Allah. Dua aja. Jauh-jauh ke Ka'bah minta fulus. Aduh ya Rabb. Jauh-jauh ke Ka'bah minta rezeki, minta jodoh. Boleh sih gak apa-apa. Cuma kayaknya buang-buang duit. Kalau minta jodoh ke sana, mending lamar orang langsung enggak. Langsung beres tuh, emang pesta-pestanya lumayan tuh ya. Sekampung gak habis tuh. Kecuali antum di gedong ya, lain cerita. Jadi takdir itu ukuran yang Allah berikan kepada kita
Lalu Allah titipkan di dalam diri ukuran lain yang disebut kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha positif. Dia akan memperoleh prestasi yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat. Dia akan kena hukuman terhadap apa yang dia kerjakan. Nah, kasab. Maka dalam akidah Imam Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari ini murid Imam Junaid juga. Apa kata beliau? Allah kasih satu sir di dalam dirimu bernama kasab. Kasab itu sebenarnya adalah tajalli, pancaran kudrat iradat Allah yang Allah pinjamkan ke dalam diri manusia. Maka di saat dia faham kasabnya dia kemudian mengatakan, aku bisa begini pun karena Allah juga yang memberi. La haula wala quwata illa billah. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu, dia girang untuk berbagi kepada hamba-hamba Allah. Ya. Nah itu takdir. Jadi takdir itu Bapak Ibu, ada takdir Lauh Mahfuz. Itu jadi bukan qada azali, qadar hadis, enggak. Yang tepat ya, yang tepat secara ilmu ma'rifatullah, qadar sama. Qadar ini saya mau ngambilnya yang pakai sinonim. Itu tertulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu, lauh bahasa Arabnya papan tulis. Cuma kan yang di langit itu bukan papan, Pak. Ya. Makhluk yang tercipta dari nur, tapi di situ tertulis. Ada lembaran-lembaran seperti dedaunan-dedaunan cahaya, di situ tertulis. Ini namanya Pak Fulan, Ibu Fulan, Puan Fulan, Tuan Fulan. Tulis di situ. Namanya sudah ada. Oke, itu makhluk enggak? Lauh Mahfuz makhluk enggak? Maka takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz semuanya makhluk. Cuma bedakan, ilmu Allah makhluk enggak? Ilmu Allah bukan. Ilmu Allah azali. Jadi yang azali itu ilmu Allahnya, sedangkan suratan takdirnya bukan azali. Azali itu tidak berawal, tidak dicipta, itu azali. Semoga pusingnya. Tuh. Salah siapa nanya bab begituan? Ya. Namun apa kata Allah? Kataba ala nafsihir rahmah. Di Lauh Mahfuz tertulis hukum takdir. Orang yang baik dapat balasan kebaikan. Orang begini ya begitu. Itu hukum takdir. Sebab akibat itu Lauh Mahfuz. Hukum sebab akibat. Jadi adakah hukum sebab akibat di dalam Islam? Ada. Allah akui disebut kita hari ini sunnatullah. Atau disebut hukum alam. Allah akui. Tapi kata ba'ala nafsih rahmah. Allah tetapkan pada dirinya, pada zatnya rahmah kasih sayang. Mengalahkan semuanya. Mengalahkan semuanya. Allah nih. Maka Allah mengatakan Ar-Rahman ala arsyistawa. Dia yang maha pengasih. Penyayang itu bersemayam. Meratakan. Memenuhi semua aras. Dan aras itu meliputi alam semesta. Tubuh ini diliputi oleh aras Allah. Tubuh antum semua diliputi oleh aras Allah. Aras itu diliputi Ar-Rahman. Berarti diri kita ini di sisi arasnya Allah. Itu liputan rahmat. Jadi jangan bawa hukum takdir ke Allah. Namanya keadilan. Jangan cari keadilan kepada Allah. Jangan cari hukum sebab akibat kepada Allah. Kalah kita. Sama sholat yang tadinya kita nggak diterima. Maka Imam Asy'ari bilang, jangan pernah cari keadilan Tuhan. Minta rahmat Allah. Itulah Nabi ngomong, kamu masuk surga bukan dengan amalmu. Karena kalau amal keadilan, hukum keadilan.
Jangan pernah minta keadilan Allah. Masuk surga itu karena rahmat. Dapat hidayah, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Dapat ilmu itu karena rahmat. Ciri-ciri orang dapat rahmat di kolbunya. Tidak ada lagi rumus-rumus kebencian. Gimana? Di kolbu kita sudah begitu belum? Katanya baca bismillah tiap hari. Imam Syafi'i, kenapa mewajibkan baca basmalah bagian dari Fatihah? Baru berharap orang-orang yang bermazhab Syafi'i, murid-muridnya nanti, kolbunya dipenuhi dengan Rahman dan Rahim. Tauhid ahlil haqa'iq ala zahir. Ini kalau saya menyebutnya tauhid para salik. Kalau yang pertama tadi masih ada raghbah war rahbah. Ya. Jadi kalau tauhid awam biasanya pakai ngancem. Was lo kalau nggak sholat gitu. Itu ngancem. Itu tauhid orang. Kalau tauhid orang yang salik diajarin jangan sholat mengharap surga. Juga bukan jangan meninggalkan maksiat takut neraka. Mulai. Tapi karena harap yang punya surga, segan kepada yang punya neraka. Mulai diajarin begitu. Itu tauhid salik. Di sini disebutkan ahlul haqa'iq ala zahir. Setingkat dikit di atas orang awam. Sudah mulai begitu belum? Berarti sudah mulai salik. Kalau nggak turun kelas lagi. Ya, kenapa zikir? Supaya tenang. Lumayan, itu salik. Kalau orang awam, kenapa zikir? Supaya rezekinya banyak. Itu orang awam. Ya, kan kita pernah juga dipotong orang kan, lagi ngomong begitu kan? Habib lagi yang motong, tapi kami dobaikan sih habis itu. Ya, akhirnya kita tegur, bedakan manfaat faedah dengan tujuan. Ya, alhamdulillah dia terima. Maka kami baik-baikan aja, cuma orang aja yang ngadu-ngadu kan, mumpuk karena sekarang lagi ramai bab habaib nih, videonya dinaikin lagi. Ya salam ya. Antum zikir ingin melihat nur di kolbu, itu level 2 tuh lumayan, salik lah. Lumayan lah itu. Ingin ngerasain ada energi gitu, lumayan lah tuh. Udah mulai naik tuh tipis-tipis ya. Sudah mulai naik sedikit. Maka ada tauhid yang ketiga. Jadi tauhid yang kedua berarti menyembahnya bukan lagi karena ancaman, bukan lagi karena harapan pahala. Itu tauhid salik. Tauhid yang ketiga menurut beliau ayyakunal abdu bisirrihi wa wajdihi wa qalbihi ka'annahu qa'imun baina yaday Allah azza wa jalla tajri alaihi tasarifu tadbiri. Coba perhatikan. Seorang hamba bertauhid ini secara khasah, yang tingkat level tertinggi menurut beliau nih. Dia bertauhid dengan sirnya, dengan rahasia di dalam dirinya dan kolbunya, seakan-akan dia merasakan berada di hadapan Allah dan mengalir dalam kehendak Allah. Tajri alaihi tasarifu tadbiri. Jadi dia apapun yang terjadi yang dirasakan ini gerakan dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah dan dia menerima. Maka saat ada orang minta wirid kepada saya, gimana caranya jadi kekasih Allah? Ngeri kali tuh, pengen jadi wali dia. Aduh, yang gampang kan pakai hadis tuh.
Ya, apa kata Nabi SAW? Lam yazuk ta'mal iman man lam yakun radiyan billahi tabaraka ta'ala. Ya, man lam yarda billahi tabaraka ta'ala. Tidak merasakan manisnya iman kalau orang tidak ridha. Maka saya kasih wirid raditu billahi robba. Baca anak-anak TK itu, anak-anak kecil itu. Ternyata itu asbab orang jadi wali. Asbab jadi wali, dia mesti ridha kepada ketentuan Allah kepada dia. Ridha itu berarti nggak boleh sedih. Ya, kalau sedih ya nangis, sakit ya jerit gitu. Tapi batin dia tidak menolak, batin dia terima. Dia nggak ngomong ini, ya Allah, aku kan sudah wiridan, kenapa masih diuji? Ya Allah, aku kan sudah bertarekat samaniyah, qadiriyah, khalwatiyah, suhrawardiyah, semuanya. Kenapa masih aku gagal bekerja? Oh, berarti dia salah paham itu. Bertarekat gak begitu, ya. Ya Allah, saya sudah zikir sholawat, kok masih jomblo? Lah apa urusan? Ya, aqul lakum ayyuhal ikhwah, ya, saya sampaikan kepada antum. Orang yang cinta pada Allah dan Rasul, kalbunya gak pernah kesepian. Gak pernah kesepian. Orang yang cinta Allah, cinta Rasul, kalbunya gak pernah kesepian. Yang sepi telinganya sama matanya. Kok gak ada teman gitu kayak Nabi Adam kan? Di surga kan indah, tapi nggak ada teman. Maka Nabi Adam menggumam, ya Allah, bergumam, sepi bener di surga. Ketiduran. Surga kan nggak ada tidur, maka dijadikan tidur itu berkah bagi Nabi Adam. Maka surga pun asbab nikmat beliau. Jadi seandainya di surga itu nanti ada tidur, tidur itu bukan kekurangan kematian, tapi bagian dari nikmat. Tapi insya Allah nanti nggak ada kok. Nggak ada lagi tidur nanti di sorga. Mumpung masih di dunia nanti tidur ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kita mesti merasakan bahwa kita ini dalam aliran takdirnya Allah? Ini bukan fatalis. Ini bab rohani. Ini bab rasa. Merasakan bahwa diri kita itu dalam aliran kehendak dan takdirnya Allah. Maksudnya apa? Ini mohon maaf. Salah satu kemanjaan seorang pasangan kepada pasangannya, dia merasa ingin diperhatikan, ingin ditarik, ingin dipeluk, segala macam, ingin dikuasai. Gitu. Itu sebenarnya adalah imitasi daripada cinta yang bersumber dari kemarifatan tauhid si hamba kepada Allah. Maka si hamba itu justru sedih kalau nggak diuji. Sebagaimana seorang pasangan, dia sedih nggak direpotin oleh kekasihnya. Emang kamu udah nggak sayang sama aku gitu jadinya? Sama seorang hamba ngomong, ya Allah, kok hari ini gak ada ujian ya? Apa engkau tidak memperhatikan aku lagi? Cira. Bagi dia, ujian itu bukan lagi beban, ujian itu adalah perhatian. Maka konsep orang ini gak ada namanya sedih. Itu yang disebut la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi faham? Mulai faham kenapa ada ayat, 2 ayat ya di Quran, bahkan sekian ayat di Quran, lebih dari 2 ayat malah. Tapi yang lafaznya istiqamah 1. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-Ahqaf. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, Tuhan kami Allah, kami ridho kepada Allah, lalu rasa itu dia istiqamahkan. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kami dalam aliran takdirnya Allah, kami tidak akan keluar dari takdirnya Allah. Dan nikmat sekali, dalam takdir Allah itu nikmat sekali.
Karena kita dididik dari kecil bahwa Allah itu tukang ancam, ya, Allah itu kayaknya tukang seksa gitu. Akhirnya antum kalau diajak ke sini agak sulit. Ada border di sininya, ada penghalang. Ini bukan bab ancaman. Ya, kalau ente kalau nggak sholat ntar diuji loh sama Allah gitu, ntar dapat ujian loh, ntar dapat cobaan. Cobaan ujian dalam pengertian tauhid awam itu menyeramkan. Tapi ujian menurut ahlullah itu adalah rahmah, adalah rahmat kasih sayang Allah SWT. Maka jika disebut asyadun nas balaan al-anbiya, orang yang paling banyak ditempa itu para nabi, lalu orang yang mirip dengan nabi, para aulia, para ulama. Kalau terjemahan bab rohaninya, orang yang paling banyak diperhatiin Allah adalah para nabi, para aulia. Itu terjemahan versi ketiga. Pilih yang mana? Profesor aja nggak nyambung lah ini. Karena profesor debat sama saya, dia bilang, ya hadis yang ente baca itu akan membuat orang jauh dari Islam. Karena orang tidak ada yang mau diuji. Sedangkan yang paling banyak diuji adalah para nabi dan orang yang ikut nabi. Berarti gak usah ikut nabi sekalian biar gak diuji. Gitu kata dia. Profesor itu, Timur Tengah lagi sekolahnya. Berarti gak nyambung kan? Kitab yang dibaca sama, orang yang ngaji di Ciputat kok lebih paham gitu. Orang ngaji di lokal, di pesantren lokal lebih paham. Kita malu sama KK lokal, kok mereka lebih paham bacanya daripada orang-orang yang kuliah-kuliah tinggi. Ya Allah, mawafiqna ila ma tuhibbuhu tarlah. Baik. Ini ada kalimat Imam Shibli yang sangat membingungkan orang yang bingung, ya. Qala rajulun li Shibli. Bertanya seseorang kepada Imam Shibli. Shibli ini siapa? Abu Bakar Ash-Shibli ini siapa? Ada yang tahu? Teman Al-Hallaj. Al-Hallaj yang mati dibunuh karena dituduh sesat. Shibli nggak dituduh sesat, tapi dituduh mabuk. Imam Shibli murid Imam Junaid, Hallaj pun murid Imam Junaid. Imam Shibli memuridkan aqidah daripada gurunya, tapi kemudian dia diberi rasa sendiri oleh Allah. Dia ditanya tentang apa itu tauhid. Apa kata dia? Waihak, payah kamu gitu. Nanyanya kok berat-berat gitu ngomong. Man ajaba anit tauhid bil ibarati fahuwa mulhid. Ini perhatikan. Siapa yang mengibaratkan tauhid dengan kata-kata, maka dia akan terjebak pada ilhad, pemingkaran, bahkan ateis. Waban asyara ilaihi, siapa yang mengisyaratkan Allah dengan isyaratnya, fahuwa sanawi, dia menjadi penyembah berhala. Allah kok bisa ditunjuk di satu arah? Kok bisa diisyaratkan dengan suatu simbol? Berarti Allah berupa. Allah ada rupanya. Maka orang yang mengisyaratkan Allah dengan sesuatu, dia sama dengan apa? Penyembah berhala. Ini menurut Imam Shibli. Ini kalam Shibli, nggak masuk, bukan kalam akidah ya. Ini kalam orang lagi sedang mabuk. Ini kalam ahli kelompok yang ketiga. Wa man sakata anhu, tapi jika kamu diam, tandanya kamu jahil. Serba salah sama dia. Kita ibaratkan tauhid, ditanya tauhid itu apa? Kita jawab, kata dia, ente mulhid, ente ingkar. Kalau kita kasih isyarat, kamu penyembah berhala. Jika diam, salah lagi sama dia, ente jahil katanya.
serba salah mahala sini. Kayak perempuan lagi dapat katanya. Tapi ini bukan lagi dapat. Justru dia betul, dia lagi dapat ma'rifatnya. Wa man wahama annahu wasilun falaysa lahu hasilun. Siapa yang mengklaim dirinya telah wusul kepada Allah, telah sampai, dia tidaklah mendapatkan hasil. Wa man awma ilaihi fa huwa 'abidun wathanin. Siapa yang mencoba memberikan isyarat simbol-simbol tentang Allah, maka dia telah merupakan Allah dalam satu bentuk. Fa huwa 'abidun wathanin. Dia penyembah berhala. Wa man nataqa bihi fa huwa ghafilun. Siapa yang membicarakan tentangnya, dia berarti orang itu tidak merasakan kehadirannya. Wa man zanna annahu qarib. Ya, maksud dia apa nih? Jadi ente kalau baca subhanallah, bagi halat saat dia lagi ngomong ini, itu orang lalai. Allah kan nggak pernah lalai, nggak pernah hilang dari kita. Ya, yang mengatakan ya Allah, bantu kami ya Allah, berarti dia nggak ngerti Allah lagi bantu dia. Ini yang ngomong siapa? Ini tauhid versi orang majzub. Orang apa? Orang majzub ya begini. Maka halat ini mengambil kalam dia mesti waktu dia sedang sadar. Lalu ada kalimat wa man zanna annahu qarib fa huwa ba'id. Siapa yang mengira dia dekat kepada Allah, dia sebenarnya jauh. Karena sejak kapan Allah perlu kedekatan hamba? Wa man tawajad fa huwa faqid. Siapa yang merasa mendapatiku, dia mendapati kekosongan. Ribet kan ya orang begini? Diam salah, ngeklaim salah. Wa kullu ma mayiztumuhu. Ternyata maksud beliau sampai ke kalimat ini. Ini yang paling inti belakangnya. Wa kullu ma mayiztumuhu bi awhamikum wa adraktumuhu bi uqulikum fi atammi ma'anikum fa huwa masrufun mardudun ilaikum muhdathun masnu'un mithlukum. Semua yang kamu bedakan dalam pikiranmu, yang engkau dapat peroleh dengan akalmu, yang engkau ibaratkan dengan makna yang paling sempurna menurutmu, semua itu tertolak, dikembalikan kepadamu. Kenapa? Makna yang ada di kepala kita makhluk, bukan? Betul? Huruf-huruf yang kemudian kita rangkai jadi kata-kata, tauhid itu adalah A, B, C, D, itu kumpulan huruf-huruf yang menjadi kata dan kalimat, itu makhluk, bukan? Allah makhluk, Allah khalik, maka dia tidak bisa dipahami dengan kata-kata. Itulah akhir dari makna ayat lam yakun lahu kufuwan ahad. Itulah kenapa surat Al-Ikhlas ini sepertiga Quran. Dia pendek tapi setara dengan sepertiga Quran. Semakin orang menyadari bab ini, baru dia disebut ikhlas. Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas bukan ikhlas versi ente ngomong aneh ikhlas lah ya. Bukan begitu, itu mah ikhlas orang awam tuh. Bukan itu. Ikhlas dalam pemahaman surat Al-Ikhlas adalah al-bara'atu an kulli wahmin wa aqlin wa ma'nin wa ma'na, ya. Terlepasnya engkau dari semua persepsi pikiranmu, semua asumsi-asumsimu, dan semua kata-kata makna yang kau gambarkan tentang Allah. Jadi apapun yang kita kalamkan tentang Allah, Allah lebih sempurna dari itu. Oke? Itulah makna la ilaha illallah. Lalu kalau dimaknai lagi, maha suci engkau, maha bebas engkau dari semua yang aku bayangkan. Itulah subhanallah. Gimana? Sudah mulai nyambung? Sudah mulai nyambung? Ini aslinya kitabnya rumit, tapi saya mohon kepada Allah semoga ini bisa mudah dipahami. Sudah mulai dipahami? Jadi kalau disebut Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad,
Allah itu dia, Allah itu ahad. Kenapa dimulai dengan kata dia? Dia itu menunjukkan agar engkau tidak membayangkan fisik. Karena dia berarti gaib. Gaibkan dulu akalmu, gaibkan dulu panca indramu, baru engkau katakan Allah. Allah itu menyebut dirinya apa? Ahad. Maka jika diterjemah, hanyalah dia yang memahami keesaan dirinya. Loh, terus itu apa belajar tauhid? Belajar tauhid itu belajar meniadakan diri di hadapan wujudnya, barulah terasa wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana cara merasakan wujudnya Allah? Tiadakan diri di hadapannya. Bagaimana merasakan dia esa? Tiadakan kemajubukan diri kita, peran diri kita, baru kita ngerasain dia esa. Ya. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Jadi ada 3 ungkapan tauhid: la ilaha illallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Itu ungkapan tauhid. La ilaha illallah menafikan semua, meniadakan semua yang dibayangkan. Coba bayangkan tentang Tuhan, bayangin. Sudah kebayang? Nah, itu bukan Tuhan. Coba katakan Allah satu. Kebayangkan angka 1? Nah, Allah bukan begitu. Paham? Ya. Allah Esa. Kebayang apa? E-S-A. Ah, itu bukan Allah. Sebut Allah. Kebayang apa? Alif lam lam ha. Itu bukan Allah, itu nama Allah. Itu nama Allah. Bedakan nama Allah yang diungkapkan dalam huruf dengan yang punya nama itu sendiri. Coba tulis namanya di kertas atau tulis dalam pikiran. Sudah ditulis namanya dalam pikiran? Sudah nampak? Apakah itu kita? Bukan, itu tulisan tentang kita. Jadi kalau ada lafaz Allah, itu bukan Allah, itu nama yang menyimbolkan tentang Allah. Jadi kalau antum, ini mohon maaf, ini jangan, makanya udah talqin jangan belagu dulu. Itu baru memasukkan nama. Rasanya dirasakan oleh qalbu. Itu baru nama. Dan kita tidak menyembah nama. Menyembah nama naqisun, bukan syirik. Saya nggak sepakat dengan orang mengatakan syirik. Karena nama tidak terpisah dari yang punya nama. Maka man abidallah ka ismin fahuwa naqisun fil ubudiyah. Ini kaidah, ya, kaidah yang baru dibuat malam ini. Karena di kitab-kitab ditulis man abidal isma fahuwa musyrik. Kencang bener ente ya. Siapa yang menyembah nama syirik, itu orang terlalu keras. Nabi nggak begitu mengajarnya. Orang yang menyembah nama, dia belum sempurna. Bukan berarti dia musyrik. Kan nama tidak pernah terpisah dari yang punya nama. Ya toh? Nama Allah, coba nama antum pernah pisah nggak dari dirinya? Maka kalau ada orang menghujat nama kita, kita marah nggak? Ya, ditulis nama terus dicoret, marah nggak? Bahkan namanya dipindahin ke batu. Nih kamu nih, diinjak batunya. Marah kan? Marah kita. Ya. Mohon maaf, yang muncul antum foto terus diupload di sosial media, di Facebook, Instagram atau TikTok. Itu gambar kita, tapi itu bukan kita loh. Paham? Gambar kita, foto kita, itu bukan kita sendiri. Maka foto Ar-Razi bukanlah Ar-Razi. Jadi kalau ada orang menghujat video saya, itu bukan menghujat saya, itu menghujat si video. Indah tuh hidup begitu. Makanya saya nggak stres hidupnya, alhamdulillah.
Ini baru dikata-katain dikit, statusnya gak dipakai ke temannya, langsung stres karena terlalu menghayati kehidupan. Jangan terlalu nyatu-nyatu amat dengan sosial media, ya. Itu terpisah sama kita. Nama kita itu bukan kita yang sempurna. Dia hanya bagian dari diri kita dan dia bukan kita semuanya. Oke? Maka bayangan tentang Allah bukanlah Allah. Lalu Allah itu gimana? Habis bagaimana, habis bayangan-bayanganmu, habis semua asumsimu tentang Allah, engkau barulah diberi rasa bertuhan kepada Allah. Jadi tiadakan dirimu, tiadakan rasamu, habis rasa, habis semua, baru Allah kasih rasa dari dia. Habiskan persepsi tentang Allah, baru Allah beri persepsi tentang dia. Habiskan teori tentang Allah, baru Allah kasih teori yang benar tentang dia. Ya. Jadi kalau bertuhan itu justru membuat kita tambah rehat. Kenapa? Kita nggak perlu memikirkan Allah, cukup merasakan Allah. Kan, pikiran aneh berat nih, karena ente mikirin Allah. Kajiannya berat nih, karena kajiannya dipikirin. Oleh karenanya para sufi itu hidupnya paling santai. Kenapa? Ente bicarain Tuhan di langit, ke istawa, nuzul, ngapain? Allah bukan untuk dibayang-bayangin. Jadi bagi saya, ya sudahlah, bagi-bagi tugas lah. Kalau yang masih mau jadi singa aswaja, monggo. Saya udah nggak mau ya. Kita lebih nyaman mengikuti jalan-jalan beliau-beliau ini. Ya, tidak usah memperdebatkan sesuatu. Emang kita siapa perlu kemudian mengatur isi pikiran orang? Bisa nggak ngatur isi pikiran orang? Kita nggak sanggup ngatur pikiran orang, apalagi pikiran Wahabi. Maka saya meniatkan kalau saya menjawab satu persoalan yang berbeda dengan Wahabi, bukan untuk mendebat Wahabi, tapi untuk menenangkan diri saya dan menenangkan orang yang dekat saya. Pakai dalil-dalil, ini dalil tahlilan, ini dalil zikir tawasul, bukan untuk debat Wahabi lagi sekarang. Kalau dulu emang untuk debat Wahabi. Ya, berkat Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq Al-Wahhab, ya, kita diberi anugerah, ya, rasa yang sudah nggak niat lagi yang begitu-gituan. Alhamdulillahirabbil. Jadi apa kata Hallaj? Ternyata kemabukan Hallaj itu adalah kewarasan kita. Dia mabuk tapi untuk ukuran kita itu waras. Apa kata dia tadi? Semua yang kamu bayangkan, semua yang kamu ibaratkan, semua yang kamu isyaratkan, itu semuanya tertolak. Itu semuanya hanyalah asumsimu. Asumsimu tentang Allah, pikiranmu tentang Allah, teorimu tentang Allah, itu ada di pikiranmu, pikiranmu makhluk. Allah tidak seperti itu. Maksudnya nggak usah pikirkan tentang Allah, cukup ridhoi Allah. Kul raditu billah, aku ridho kepada Allah. Udah selesai. Kalau yang maksa, kalau menyembah Tuhan yang nggak ada sosoknya gimana gitu ya. Maka mereka buat sosok itu kan lucu itu. Jadi orang itu menciptakan Tuhannya sendiri. Inilah perbedaan Tuhan orang yang bertauhid dalam ajaran tasawuf Ahlussunnah dengan Tuhan yang dipahami dalam agama-agama secara akliyah atau agama-agama dalam filsafat. Maka di filsafat barat itu ada orang yang berontak ke gereja terus ngomong gini. Dan itu ternyata benar diambil dari tasawuf. Tuhan itu adalah imajinasi manusia tentang dirinya yang sempurna. Makanya, ini kata mereka ya, makanya Yesus di barat itu putih, Yesus di Afrika hitam.
Yesus di Cina sipit, Yesus di Jawa sawo mateng. Itu kata mereka, saya nggak. Itu yang ngomong filosof Barat yang mereka tadinya orang gereja. Nah, kita nggak akan nyinggung bab Yesus karena itu agama yang berbeda dengan kita. Kita hanya berbicara Nabi yang Isa, ya, alaihi salatu wassalam. Tapi ada benar juga ya. Benar nggak? Sosok dari yang tadi kita bicarain itu beda-beda kan per tempat. Nah, ajaran tauhid yang Nabi bawa sebenarnya ini. Oleh karenanya para sahabat waktu turun ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, nggak ada satupun yang debat. Allah bersemayam di atas aras istawa, nggak ada satupun debat. Kenapa? Allah nggak perlu dibayang-bayangin. Sekali membayangkan Allah, akidahnya keliru. Allah tidak dapat disuci-sucikan karena apapun yang kau sucikan di pikiranmu itu masih pikiranmu. Itulah kritik Ibn Arabi kepada sebagian ulama Ahlus Sunnah yang merasa paling benar, tapi dia mengingatkan Ahlus Sunnah nggak begitu loh bro gitu. Ahlus Sunnah itu laisa kamitslihi syai', melepaskan asumsi tentang Allah selepas-lepasnya. Tadi kita sudah simulasi ya, bayangkan sesuatu, sudah. Allah nggak begitu. Tuliskan lafaz Allah di pikiran. Allah, alif lam lam ha, a l l a h, huwa, ha waw. Itu nama Allah, bukan Allah. Nama yang antum gores di dalam pikiran. Maka nanti jika zikir terus Allah izinkan ada lafaz itu di kolbu, itu bukan Allah, itu nurnya kolbu. Ya, itu nurnya kolbu. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu kita ngapain menghormati tulisan gitu ya? Gitu. Ini orang nggak punya seni ya. Ya udah, sini mana fotonya saya injek-injek. Mana namanya saya robek-robek. Pasti marah. Itu salah satu sifat jalaliyah yang Allah tajallikan kepada kita. Makanya kita marah jika foto yang ada di Facebook itu, di Instagram itu, di TikTok itu, kemudian di-unlike sama orang, dihujat sama orang. Kenapa? Kita merasa itu tidak, itu nama, itu wajah terhubung dengan kita. Ya. Jadi nama beda dengan yang punya nama, tapi di hati adalah lain. Ya. Bagian yang itu bagian Buya Zulaswi itu nanti tuh di kajian Kifayatul Awam ya. Maka kajian kita kitab Kifayatul Awam dia mesti diturunin grade-nya ke akal. Nggak boleh pakai ini. Tujuannya nanti baru sampai di sini. Supaya apa? Supaya akalnya jalan dulu, jalan, kaidah, ujungnya qaidatun bila qaidah, maqamun bila maqam, halun bila hal. Maqam tanpa maqam, hal tanpa hal, kaidah yang sudah dilepaskan dari semua kaidah. Jadi masih mau menyembah sesuatu yang kita bayangkan? Membayangkan sesuatu butuh tenaga, butuh energi, betul nggak? Butuh kalimat dan kosakata. Untuk menyembah Allah simpel sekali. Jangan bayangkan apapun, rasakan saja. Merasakan diri kita, semakin terasa diri, semakin terasa yang mengatur diri.
Jadi Allah itu gak usah diteorikan di luar diri kita, cukup dirasakan dari dalam diri. Itu yang disebut man arafa nafsahu. Siapa yang merasakan dirinya, semakin dalam dia merasakan siapa dirinya, semakin dekat dia kepada Allah yang menciptakan dirinya. Itu maknanya. Nah, itu kaidah yang sangat luar biasa dari Imam Ash-Shibli. Masih kuat? Masih hot kepalanya? Udah berdarah-darah ini kayaknya nih. Harusnya tambah rehat otaknya, bener nggak? Ya, tolong jangan pikirkan lagi tentang Allah. Jadi kalau zikir Allah tuh enggak begitu. Kita nggak usah, kepalanya nggak usah berat mikirin apa. Justru kalau zikir Allah itu rileks, karena semakin dia nyebut nama Allah, semakin dia terbebas dari semua asumsi. Oleh karenanya saya pastikan orang yang sering mengingat Allah, dia semakin rehat, semakin rileks, semakin bahagia, semakin tidak terbebani hidupnya. Walaupun ujiannya banyak. Ya. Ujian itu kan kata-kata pencinta. Ya. Itulah rahasia kenapa Allah disimbolkan dengan Laila oleh penyair-penyair. Karena Laila itu gelap, gak usah dibayang-bayangin. Ya. Alhamdulillah hujan. Oke, barangkali itu kajian tauhid menurut ulama tasawuf. Justru tauhid versi sufi itu tauhid yang paling mudah, karena tidak perlu pakai ungkapan, tidak perlu pakai teori. Ungkapannya adalah tidak berungkapan, teorinya tanpa teori, makomnya tanpa makom, kata-katanya tanpa kata-kata. Itulah tauhid para sufi, tauhid yang merelaksasi hamba dan pikirannya dari segalanya. Semoga Allah Ta'ala tambah mendekatkan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.